Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Ardeliano Eka Fitriani dengan nomor NIM 2022 041 0450 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aryasta Sabila dengan NIM 202204104882. Perkenalkan, nama saya Okti Aulia Hikmatul Aini dengan NIM 202204104884. Perkenalkan, nama saya Reicha Cynthia dengan NIM 20220410410485. Hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai manusia dan agama. Baiklah, siapa itu manusia? Menurut bahasa, dari perkataan Arab, nasya yansa yang bermaksud lupa. Manusia adalah orang yang pelupa. Istilahnya, makhluk yang mempunyai akal budi, insan, atau orang. Manusia dari pandangan Islam merupakan makhluk paling mulia yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan mengikut asal kejadian Adam alaihi salam, yaitu dari tanah. Diturunkan dari muka bumi dengan tugasnya, yaitu beribadah kepada Allah, tanggung jawab sebagai khalifah kepada makhluk lain. Pendapat Ibnu Khaldun, Allah membedakan manusia dari hewan lain dengan kesanggupan berpikir, memiliki segala kesempurnaan, kemuliaan, dan ketinggian di atas makhluk lain. Merujuk pendapat ini, kemuliaan manusia disebabkan beberapa perkara, antaranya jasmani, roh atau naluri, akal, tugas atau ibadah, tanggung jawab atau khalifah, rasul dari kalangan manusia. Asal kejadian manusia. Dalam Quran Surat Al-Muluk ayat 23 yang artinya, katakanlah, dialah yang menciptakan kalian dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kalian, tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Ayat di atas adalah mengenai bagaimana hakikat penciptaan manusia. Allah menciptakan dan memberikannya anugerah, fisik, dan hati nurani. Al-Quran mengatakan bahwa manusia adalah hasil ciptaan Allah dan anugerah yang diberikan kepada manusia sangatlah banyak. Tahapan penciptaan manusia yang pertama adalah tahapan primordial, yaitu saat manusia pertama diciptakan pertama kali dari saripati tanah dan diberikan ruh hingga bentuk yang seindah-indahnya. Hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, termasuk ayat Quran Surat Al-An'am ayat 2 dan Quran Surat Al-Hijr ayat 28. Yang tahapan kedua adalah tahapan biologi. Tahapan biologi adalah sunatullah atau hukum Allah melalui proses biologis yang terdapat dalam fisik atau tubuh manusia beserta segala perangkatnya. Proses biologi ini membedakan hakikat manusia menurut Islam dengan makhluk lainnya yang tidak memiliki ruh dan akal untuk mengambil keputusan saat dewasanya. Lalu, hikmah dari proses penciptaan manusia ada dalam Quran Surat Al-Imran ayat 191 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Potensi manusia. Allah menciptakan manusia dengan memberikan kelebihan dan keutamaan yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Kelebihan dan keutamaan itu berupa potensi dasar yang disertakan Allah Subhanahu wa taala atasnya. Baik itu potensi internal maupun eksternal. Potensi apa saja sih? Yang pertama, potensi fitrah.
Yang dimaksud di sini adalah bawaan sejak lahir. Yang kedua, potensi nafs, yaitu nafsu atau dorongan kuat untuk berbuat baik. Nafs yang ada pada manusia tidak hanya dorongan berbuat buruk, tetapi juga berpotensi berbuat baik. Singkatnya, nafs ini berpotensi positif dan negatif. Yang ketiga, potensi akal, yang dapat menyusun konsep-konsep, menciptakan, mengembangkan, dan menemukan gagasan. Dengan potensi ini, manusia dapat melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin di muka bumi. Namun, faktor subjektivitas manusia dapat mengarahkan manusia pada kesalahan dan kebenaran. Yang keempat, potensi kolbu adalah diartikan sebagai hati yang ada pada manusia. Berhubungan juga dengan keimanan, wadah dari rasa takut, cinta, kasih sayang. Kolbu ini berpotensi menjadi kotor atau tetap bersih. Yang terakhir, yang kelima, potensi ruh merupakan sumber kehidupan dan sumber moral yang baik yang merupakan sesuatu yang halus bersih. Ruh inilah yang merupakan hal mengagumkan yang bersifat rabani yang tidak mampu diketahui hakikatnya oleh kebanyakan akan manusia. Lalu selanjutnya, eksistensi dan martabat manusia. Yang pertama, sebagai makhluk pilihan Allah. Yang kedua, sebagai khalifah di muka bumi. Yang ketiga, sebagai makhluk semi samawi dan semi duniawi. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya maupun alam semesta, serta karunia keunggulan atas alam semesta, langit dan bumi. Kemudian pengertian agama. Ada beberapa pengertian agama. Yang pertama adalah secara etimologis. Secara etimologis, kata agama berasal dari kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Maka agama secara etimologis berarti tidak kacau. Yang kedua ada agama dari kata a yang berarti tidak dan gam yang berarti pergi. Ada juga dalam Islam, agama disebut ad-din, yang berarti kepatuhan dan ketaatan, atau ketaatan. Dalam bahasa Inggris disebut religi, berarti kepercayaan dan penyembahan kepada Tuhan. Kemudian secara definisi, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan Tuhan itu dengan kehendak sendiri untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Slide selanjutnya. Unsur-unsur pokok agama. Yang pertama adalah dimensi keyakinan berisi pandangan-pandangan teologi suatu agama. Kemudian yang kedua adalah dimensi praktek agama, mencakup perilaku pemujaan dan segala perilaku yang menunjukkan komitmen terhadap agama. Yang kemudian ada dimensi pengalaman, merupakan respon terhadap kehadiran Tuhan di dalam diri atau kelompok penganut agama. Kemudian ada dimensi pengetahuan, yaitu pengetahuan yang harus dimiliki seseorang atau kelompok penganut agama. Yang terakhir ada dimensi pengalaman atau konsekuensi, yaitu komitmen seseorang atau kelompok penganut agama dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran agamanya. Slide selanjutnya. Klasifikasi agama ada 3. Yang pertama yaitu berdasarkan sumber. Ada agama samawi atau langit, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Yang kedua ada agama ardi atau bumi, yaitu diantaranya yaitu Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian berdasarkan dakwah ada 2. Agama dakwah adalah Kristen dan Islam. Yang kedua adalah agama tidak didakwahkan. Contohnya Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga berdasarkan ras atau geografis. Ada ras Semit atau biasanya ada Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian ras Arya, contohnya adalah Hindu dan Buddha, ras Mongolia, Konghucu, Tao, dan Shinto. Selanjutnya ada ruang lingkup agama. Ruang lingkup agama yang pertama ada hubungan manusia dengan penciptanya. Hubungan manusia dengan Tuhan dalam Islam dikenal dengan istilah hablu minallah. Ini merupakan hubungan penghambaan dan pengabdian. Bentuk penghambaan ini tercermin dalam bentuk ritual ibadah
dan ketaatan dalam menjalankan syariat-syariat agama yang ditetapkan dalam ajaran Islam. Di sini, ajaran Islam mengatur bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada hubungan manusia dengan manusia. Agama Islam memiliki konsep-konsep dasar mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Konsep dasar tersebut memberikan gambaran tentang ajaran yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan manusia, atau biasa disebut sebagai ajaran kemasyarakatan. Seluruh konsep kemasyarakatan yang ada bertumpu pada satu nilai, yaitu nilai mendorong antar sesama manusia. Dan yang ketiga, ada hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak? Berdasarkan itu, Quran Surat Ibrahim ayat 19. Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini berwujud tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sengaja dan dengan hak. Dan slide terakhir yaitu hubungan manusia dan agama. Hidup beragama adalah sesuai dengan fitrah manusia. Adalah tuntutan hati nurani mereka. Agama sangat penting dalam kehidupan manusia, antara lain karena agama merupakan yang pertama, agama sumber moral. Dapat disimpulkan bahwa pentingnya agama dalam kehidupan disebabkan oleh sangat diperlukannya moral oleh manusia. Padahal, moral bersumber dari agama. Agama menjadi sumber moral, karena agama mengajarkan iman kepada Tuhan dan kehidupan akhirat, serta karena adanya perintah dan larangan dalam agama. Yang kedua, yaitu agama petunjuk kebenaran. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul di berbagai masa dan tempat. Sejak nabi pertama yaitu Adam sampai dengan nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul ini diberi wahyu atau agama untuk disampaikan kepada manusia. Wahyu atau agama inilah yaitu agama Islam. Dan ini pula sungguhnya kebenaran yang dicari-cari oleh manusia sejak dulu kala, yaitu kebenaran yang mutlak dan universal. Yang ketiga yaitu agama sumber informasi metafisika. Sesungguhnya persoalan metafisika sudah masuk wilayah agama atau iman, dan hanya Allah saja yang mengetahuinya. Dan Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib ini dalam batas-batas yang dianggap perlu telah menerangkan perkara yang gaib tersebut melalui wahyu atau agamanya. Dengan demikian, agama adalah sumber informasi tentang metafisika. Dari karena itu, hanya dengan agama manusia dapat mengetahui persoalan metafisika. Dan yang terakhir yaitu agama pembimbing rohani bagi manusia. Dengan sabdanya, Nabi Muhammad mengajarkan, hendaknya orang berilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu memperoleh sesuatu yang menggembirakan dan tabah atau sabar pada waktu ditimpa sesuatu yang menyedihkan. Bersyukur dikala suka dan sabar dikala duka. Inilah sikap mental yang hendaknya selalu dimiliki oleh orang beriman. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.